Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para orang tua kami, alim ulama, pemuka masyarakat, pengurus masjid serta jajarannya. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak, Ibu, adik-adik jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, karunia yang Allah berikan kepada kita hingga malam terakhir pada bulan suci Ramadan ini, kita masih bisa sama-sama memakmurkan rumah Allah tercinta ini. Kita masih bisa sama-sama meningkatkan ketakwaan kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga setiap salawat dan salam yang kita bacakan sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selaku umat akan mendapatkan syafaat dari beliau baik dalam kehidupan kita di dunia, terutama di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, adik-adik jamaah tarawih yang dirahmati Allah, adapun judul tausiah kita pada malam hari ini adalah muhasabah diri, introspeksi diri. Sebelum masuk ke pembahasan, saya mengingatkan kepada diri sendiri dan kepada jamaah sekalian, mari sama-sama kita niatkan i'tikaf di dalam masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Semoga duduk kita di masjid ini dalam melaksanakan fardu isya tadi dan sama-sama mengisi dengan taklim ini dan nanti melaksanakan salat tarawih berjamaah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat i'tikaf di rumah Allah tercinta ini. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Yang rasanya baru kemarin kita memulai Ramadan. Ternyata malam ini kita hampir menyudahi bulan suci Ramadan, menyudahi salawat tarawih berjamaah. Itulah kehidupan kita. Kehidupan ini akan terus berjalan. Yang mana dalam kehidupan kita ini, jalan yang kita tempuh tak selamanya lurus. Jalan yang kita tempuh terkadang berkelok-kelok. Jalan yang kita tempuh terkadang naik turun. Ada yang terjal, ada yang mulus. Itulah perjalanan dalam menghadapi ujian kehidupan kita di dunia ini. Maka dalam perjalanan kita yang hanya sementara sifatnya di dunia ini, yang akan kita tuju adalah kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat nanti, maka sudah alangkah seharusnya dalam menyikapi perjalanan yang panjang ini, kita harus mempersiapkan bekal kita. Kita harus mempersiapkan amal kita. Kita harus mempersiapkan sesuatu yang terbaik untuk kita bawa pulang, untuk kita bawa pada perjalanan akhir kehidupan ini. Sesuatu itu adalah
keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ditegaskan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian karena sesungguhnya bekal yang kekal abadi untuk kalian bawa menghadap kehidupan akhirat nanti adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Umar ibn al-Khattab, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hisablah diri kalian semasa dalam kehidupan dunia ini sebelum kelak Allah yang akan menghisab kalian di akhirat. Ya, koreksilah kehidupan bekal kalian masih ada peluang hidup di dunia ini, karena kelak di akhirat kalau Allah yang mengoreksi, kalau Allah yang menghisab, tak ada lagi tawar-menawar, tak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Sebagai contoh, mau mendekati hari raya Idul Fitri, banyak yang pulang kampung, ya, banyak yang mudik. Nah, sebelum kita pulang kampung, sebelum mudik, tentu banyak hal yang harus kita perhatikan, kita persiapkan. Baju dipilih, mana-mana saja baju yang akan dipakai di kampung nanti. Karena tak mungkin kita bawa semua baju yang ada. Oleh-oleh makanan, makanan mana aja yang disukai oleh mama, oleh ayah, oleh ibu, oleh saudara-saudara kita yang menjadi makanan favorit, itu yang kita siapkan untuk kita bawa pulang kampung. Oleh-oleh hadiah apa saja yang berkesan, yang bisa kita bawa pulang kampung, kita persiapkan. Kalau nggak punya mobil, maka kita menggunakan alat transportasi umum. Jauh hari, tiket sudah kita beli, kita persiapkan. Uang jajan, uang saku perjalanan udah kita siapkan. Semua kita persiapkan hanya untuk pulang kampung yang sifatnya sementara, paling seminggu 3 hari balik lagi kita. Hanya pulang kampung yang jaraknya nggak begitu jauh dari rumah kita, tempat kerja kita sekarang. Begitu telitinya kita dalam mempersiapkan bekal kita. Nah, ketika kita sudah mempersiapkan, ternyata ada barang yang tertinggal. Walaupun barang tersebut bisa kita beli di kampung, tetapi rasa kecewa, rasa kesel ada. Kenapa kok nggak kebawa padahal sudah dibeli? Kenapa kok nggak bisa kebawa padahal sudah disiapkan? Ada rasa kesal, kecewa kalau barang tersebut tidak bisa kita bawa. Itu gambaran kehidupan kita di dunia ini. Maka terutama lagi bagaimana cara kita menyikapi untuk kita bawa ke akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina wahai orang-orang yang bertakwa. Ya. Perhatikanlah amal kalian semasa hidup di dunia ini. Dan persiapkanlah bekal kalian untuk menuju kehidupan abadi nanti. Karena itu sesungguhnya adalah hidup yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak Al-Qur'an mengingatkan kita tentang apa yang harus kita persiapkan untuk hari esok. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat nantinya. Wal ajizu liman ittaba'a hawahu wa yatamanna 'ala Allah. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan dia tersesat hanya berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Maka dari paparan beberapa ayat dan hadis
Dan nasihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut bisa kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah introspeksi diri kita. Saatnya kita kembali mengevaluasi diri kita. Ya, terutama di penghujung bulan suci Ramadan ini. Apa saja yang sudah kita lakukan? Mana lebih banyak perbuatan baik kita atau perbuatan buruk kita? Apa saja yang sudah kita kerjakan? Sudah dekatkah diri kita kepada Allah atau justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Seberapa besarkah bekal yang sudah kita siapkan untuk menghadapi kematian nanti? Atau bahkan tidak memiliki bekal sama sekali? Pertanyaan-pertanyaan itu kalau kita masih hidup di dunia ini bisa kita menjawab, bisa kita berkilah. Ya, karena jawaban tersebut tak selamanya jujur. Karena kita hidup di dunia ini justru lebih cenderung banyak bohong asalkan menguntungkan diri kita. Ya. Tetapi perlu diketahui, kelak di akhirat, kelak di hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, maka mulut kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang akan menjawab? Yang akan menjawab adalah tangan kita yang berbicara pada Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita yang akan menjadi saksi semua perbuatan yang pernah kita lakukan di bumi ini. Selanjutnya, apa saja yang bisa kita kesimpulkan dari ayat dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang bisa kita kesimpulkan adalah kita harus berupaya memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Karena kita bisa melihat, bisa menimbang, bisa mengingat apa saja yang telah kita lakukan, apa saja yang sedang kita kerjakan, apa yang harus kita persiapkan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih." Siapa di antara kalian yang hari ini lebih baik dibanding dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Siapa yang hari sekarang masih sama saja dengan hari kemarin, gak ada peningkatan, yang gak ada penambahan, maka dia adalah orang yang merugi. Yang terakhir, man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'unun. Siapa yang hari sekarang justru lebih jelek, lebih buruk dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang terlaknat, orang yang terkutuk. Ya. Itu nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Maka jadikanlah hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin ada peningkatan, semakin hari semakin ada perbaikan. Karena itu yang dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi kehidupan yang kekal abadi nantinya. Maka yang terakhir yaitu dengan muhasabah diri, menintrospeksi diri kita, akan muncul kesadaran diri dalam bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur di sini artinya adalah kita menyadari semua yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita miliki milik Allah, hanya titipan yang Allah titipkan kepada kita. Maka dengan demikian kita harus bijak menggunakan titipan Allah tersebut, harus bijak menggunakan hal-hal yang kita miliki untuk selalu mendekatkan diri bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bisa mensyukuri, mempergunakan nikmatku dengan sebaik-baiknya,
maka akan aku tambahi nikmat-nikmat baru yang lebih banyak lagi. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi kalau kalian ingkar, tak pandai menggunakan nikmat yang aku berikan, kufur terhadap nikmat-nikmatku, ingatlah sesungguhnya siksa Allah Subhanahu wa taala sangat pedih, sangat dahsyat, sangat menyakitkan. Maka oleh karena itu, mari sama-sama kita mengintrospeksi diri kita kembali. Semoga Ramadan ini adalah Ramadan yang melebur dosa-dosa kita semua, dan nanti kita memasuki Syawal betul-betul mendapatkan peningkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian tausiah kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.